Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kepada Ibu Ajun Kardianawati selaku dosen pembimbing mata kuliah Entrepreneurship. Hari ini kami akan mempresentasikan proposal program kreativitas mahasiswa dengan judul pengembangan inovasi UKM PMP dalam lingkup digital. Proposal ini dibuat oleh saya, Nabil Alwan, NIM 12-2020-06379, dan kedua teman saya, Diva Zala 12-2020-06376, dan Sanisa Sofia Rasan A12-2020-06388. Dalam pengesahan PKN kewirausahaan ini, dengan judul pengembangan usaha keripik yang diketuai oleh Sanisa Sofia Rasan, jurusan Sistem Informasi Universitas Dianuswantoro Semarang. Nah, kali ini untuk biaya kegiatan totalnya senilai 7 juta, 5 juta dari Dikti dan 2 jutanya untuk sumber lain. Untuk satu pendahuluan akan dipaparkan oleh teman saya, Diva Zalas. Waktu dan tepat saya persilakan. Baik, untuk bab 1 pendahuluan diawali dengan latar belakang. Usaha kecil dan menengah atau UKM ialah suatu wujud usaha kecil warga yang pendiriannya bersumber pada inisiatif seorang yang sangat berfungsi dalam mengurangi tingkatan pengangguran yang terdapat di Indonesia. UKM dapat meresap banyak tenaga kerja di Indonesia yang masih menganggur serta berkontribusi besar pada pemasukan wilayah Provinsi Semarang maupun pemasukan negeri. UKM di kala ini masih jadi pusat atensi pemerintah sebab pada biasanya manajemen sangat lemah, permodalan yang sangat kurang, sumber daya manusia yang belum menggunakan teknologi, dan salah satunya hambatan yang sangat berarti merupakan pemanfaatan teknologi internet guna memproses pemesanan produk yang dihasilkan oleh UKM. Salah satu UKM yang terdapat di Kota Semarang merupakan UKM keripik tempe. UKM ini bergerak di bidang kuliner, ialah mencerna santapan ringan keripik dengan 5 aneka rasa, antara lain merupakan rasa jagung, rasa keju, rasa balado, rasa original, serta rasa barbecue. Proses pemesanan keripik tempe ini belum menggunakan teknologi internet. Proses pemesanannya hanya dilakukan lewat komunikasi dari mulut ke mulut. Sehingga pemesanan masih dalam lingkup kecil sebab cuma di wilayah dekat Semarang saja. Bersumber pada latar belakang tersebut, tim dedikasi warga bersama dengan kelompok mahasiswa melaksanakan aktivitas pengabdian ke UKM keripik tempe. UKM ini memerlukan suatu media yang bisa memudahkan akses konsumen guna menerapkan pemesanan produk. Salah satunya ialah website, merupakan salah satu media elektronik yang dianggap efisien dalam suatu penjualan produk, di mana bisa menjadi salah satu fasilitas pemesanan. Tidak cuma untuk yang terletak di daerah Kota Semarang saja, namun bisa pula di luar daerah Kota Semarang itu sendiri. Pemesanan ini berbasiskan website agar bisa memperluas jangkauan pasar. Perumusan masalahnya. Dalam perumusan masalahnya, proses produksi industri senantiasa memiliki hambatan persediaan bahan keripik yang sudah jadi serta minimnya tenaga kerja dalam proses pembuatan. Namun dalam proses pengerjaannya dilakukan seharian tanpa henti guna meraih sasaran yang diminta di pasaran. Namun tidak hingga kehabisan industri senantiasa memasok bahan baku tersebut untuk keberlangsungan perciptaan. Hambatan yang dialami industri terkait pengendalian bahan keripik yang sudah jadi untuk berikutnya dikemas ke dalam kemasan. Dalam memproduksi keripik terkendala dalam proses produksinya sebab tenaga kerja yang terdapat masih kurang, sehingga industri untuk mencapai sasaran pembuatan serta perminatan pasar tidak dapat terrealisasikan dengan baik. Bersumber pada penjabaran di atas, keadaan tersebut dapat diambil sebuah aksi pengendalian persediaan. Hingga rumusan permasalahan pada riset ini merupakan bagaimana penerapan pengendalian penciptaan keripik serta bagaimana pelaksanaan digital marketing pada usaha keripik tersebut. Yang berikutnya tujuan.
Tujuan dari aktivitas ini merupakan pemanfaatan teknologi internet sebagai fasilitas pemesanan keripik dengan membuat aplikasi sistem pemesanan produk keripik singkong menggunakan website. Aplikasi ini dapat memudahkan proses pemesanan pada UKM keripik. Luaran yang diharapkan dari kewirausahaan ini merupakan yang pertama terciptanya usaha bisnis kuliner dalam implementasi digital. Yang kedua memenuhi kebutuhan warga akan makanan ringan dan mempermudah dalam pemesanan. Yang ketiga dijadikannya artikel kewirausahaan. Manfaatnya bersumber pada tujuan riset di atas, maka manfaat yang diperoleh pada riset ini merupakan sebagai berikut. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menaikkan pengetahuan serta pemahaman mengenai pengendalian pembuatan yang telah didapatkan sepanjang proses perkuliahan. Bagi perusahaan, membagikan informasi pentingnya suatu pengendalian pembuatan keripik serta mempermudah konsumen atau pembeli dalam melakukan pemesanan secara online melalui website. Untuk akademis, penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai tambahan pengetahuan serta referensi bahan kepustakaan untuk riset berikutnya yang berkaitan dengan pengendalian pembuatan dalam suatu industri atau perusahaan. Yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Gambaran umum rencana usaha. Bu Heli memiliki sebuah rencana usaha dalam bidang makanan, yaitu keripik tempe. Proses pembelian bahan baku akan disuplai dari tetangga Bu Heli yang bekerja sebagai pedagang sayuran di pasar, sehingga proses pemilihan bahan baku pembuatan peyek terjamin kualitasnya. Dalam proses pembuatannya, tempe diiris tipis lalu dicelupkan dalam adonan yang telah diracik kemudian digoreng. Oleh karena itu, pembelian peralatan produksi seperti wajan, timbangan, mesin pres, kemasan, dan lainnya sangat diperlukan untuk menunjang jalannya bisnis pembuatan keripik tempe ini. Proses pengemasan dilakukan dengan menggunakan plastik dan diberi logo, kemudian dipres menggunakan mesin pres. Proses ini dipilih Ibu Heli karena dapat mempercantik kemasan dan mempercepat pengemasan. Penjualan produk ini dilakukan dengan sistem pre-order dan menitipkan produk olahan ke warung-warung sekitar. Dengan proses penjualan tersebut, penentuan harga keripik juga berbeda. Tentunya produk yang dititipkan ke warung-warung sekitar relatif lebih murah, namun tidak menurunkan kualitas produk. Rencananya, Bu Heli mempromosikan produknya lewat media online seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain sebagainya. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mendongkrak dan memperluas penjualan. Tak terlewat juga, Bu Heli memanfaatkan marketplace untuk menjual serta mempromosikan produk olahannya. Berikut ketiga dilakukan oleh teman saya. Ya, terima kasih kepada Mbak Sani Sarasan. Kali ini ketiga tentang metode pelaksanaan, meliputi satu proses produksi. Dalam pembuatan keripik tempe, proses produksinya dengan cara pertama mengiris tipis tempe yang telah dibeli, kemudian memasukkan tempe ke bahan bumbu, kemudian panaskan minyak secukupnya, penggorengan keripik tempe harus terendam. Keempat, tiriskan keripik tempe yang sudah matang. Kelima, kemas keripik tempe dan campur dengan varian rasa. Dan terakhir, keripik tempe ayo siap disajikan. Untuk pengemasan keripik tempe ini menggunakan plastik yang sudah ada logonya, kemudian dipres untuk mempercepat pengemasan produk. Pengemasan keripik tempe tersebut dibedakan dengan varian rasa yang tersedia, seperti varian rasa jagung bakar, rasa keju, rasa balado, rasa original, serta rasa barbecue. Hal ini dilakukan untuk memenuhi keinginan konsumen. Ketiga ialah branding. Branding dalam usaha ini digunakan untuk memberikan nilai yang lebih untuk dikenang oleh konsumen. Ibu Heli membranding produknya dengan nama produknya ialah keripik nasi. Dengan nama tersebut, Ibu Heli berharap keripik pembuatannya dapat membuat konsumennya nasi sehingga dapat mendongkrak penjualan keripiknya. Selain nama, branding juga terdiri dari logo dan slogan untuk keripiknya. Logo keripik tersebut dirancang Ibu Heli dengan menggunakan gambar vektor keripik dalam piring dengan slogannya keripik kriuk-kriuk. Yang terakhir adalah pemasaran. Pemasaran keripik ini dilakukan Bu Heli dengan mempromosikan produknya lewat media online seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya.
Tak terlewat juga Bu Lili memanfaatkan marketplace untuk menjual serta mempromosikan produk lainnya. E-commerce juga menjadi tempat Bu Heli untuk memasarkan dagangan keripik yang masih mentah sehingga keripiknya bisa dinikmati oleh orang lain meskipun beda daerah. Untuk bab 4 akan dipaparkan oleh teman saya Diva Zelas. Waktu dan tempat dipersilakan. Untuk bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama, anggaran biaya. Anggaran biaya meliputi perlengkapan yang diperlukan. Itu pengeluaran biayanya 400.000. Yang kedua, bahan habis dipakai. Biayanya sekitar 100.000. Dan jenis pengeluaran perjalanan, biayanya sekitar 30.000. Dan lain-lain seperti administrasi, publikasi, laporan, dan lainnya, biayanya sekitar 300.000. Untuk jumlahnya sekitar 830.000. Yang kedua, jadwal kegiatan. Ya, jadwal kegiatan yang pertama yaitu perencanaan proposal, itu di bulan pertama. Yang kedua, pencarian bahan dan peralatan juga di bulan pertama. Dan yang ketiga, produksi dan pemasaran itu di bulan kedua, serta promosi dan evaluasi juga di bulan kedua. Untuk lampiran akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Mute. Paulina anjir. Wes, buka toh. Berikut lampiran. Lampiran berisi berupa biodata ketua, anggota, dan dosen pembimbing. Yang pertama yaitu identitas diri saya, Sanisa Sofiarasan, program studi sistem informasi dengan NIM A12 2020 638, tempat tanggal lahir Semarang 3 Oktober 2002, alamat email 11/20/206388@dinas.ac.id. Nomor telepon 0877 264 63390. Yang kedua, biodata anggota pelaksana yaitu Nabil Alwan, jenis kelamin laki-laki, program studi sistem informasi, NIM A12 2020 06379, tempat tanggal lahir Pati 27 Desember 2001, email 11/22 02006379@dinas.ac.id. Nomor telepon 0895 1244 7772. Kegiatan kemahasiswaan yang pernah diikuti oleh Nabil Alwan yaitu UKM bulu tangkis, statusnya anggota aktif, waktu dan tempat USC Odinus. Biodata anggota pelaksana yaitu Diva Zelas, jenis kelamin laki-laki, program studi sistem informasi dengan NIM A12 2020 06376, tempat tanggal lahir Semarang 24 Oktober 2002, email 11/22/006376@dinus.ac.id. Nomor telepon 0821 3363 2662. Jenis kemahasiswaan yang sedang diikuti yaitu UKM bulu tangkis. Status kegiatannya seksi peralatan, waktu dan tempat USC Udinus. Lampiran kedua, justifikasi anggaran kegiatan. Yang pertama yaitu gas volume 6, harga satuannya 18.000, jumlahnya 108.000. Yang kedua kompor volume 2, harga satuan 300.000, jumlah 600.000. Yang ketiga perlengkapan masak volume 6, harga satuan 50.000, jumlah 300.000. Jadi
Jadi setotalnya 1.008.000. Yang kedua, bahan yang habis. Yang pertama yaitu tepung 15 kilo, harga satuannya 10.000, jumlahnya 150.000. Bumbu jumlahnya 50.000, minyak 12 liter, harga satuannya 1, jumlahnya 180.000. Jadi setotal semua 380.000. Yang ketiga perjalanannya. Yang pertama perjalanan ke tempat kota yaitu 300.000. Yang kedua keperluan beli bahan 380.000. Yang ketiga akomodasi yaitu 120.000. Yang keempat uang makan tim 100.000. Jadi total 900.000. Yang keempat sewa domain dengan harga 150.000. Yang kedua biaya jasa dengan harga 300.000. Yang ketiga biaya publikasi dengan harga 300.000 dan lain-lain sebagainya dengan harga 250.000. Jadi setotal 1 juta. Jadi di total dari perlengkapan yang diperlukan dan habis perjalanan dan lain-lain semua di total menjadi 3.380.000. Lampiran ketiga yaitu susunan organisasi tim, kegiatan dan pembagian tugas. Yang pertama, Divazalas, program studi sistem informasi, bidang komputer, waktu minggu pertama yaitu perencanaan proposal. Yang kedua, Nabil Alwan, program studi sistem informasi, bidang komputer, alokasi waktunya 2 minggu. Minggu kedua dengan pencarian bahan. Yang ketiga saya sendiri, Sanisa Sofihan Hasan, program studi sistem informasi, bidang komputer, pada minggu ketiga dengan pencarian alat. Lampiran keempat yaitu surat pernyataan ketua pelaksana. Dengan ini saya Sanisa Sofihan dengan NIM A122020006388, program studi sistem informasi, Fakultas Ilmu Komputer. Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKMK saya dengan judul saya diusulkan untuk tahun anggaran 2021 adalah hasil karya kami dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain. Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima bekas negara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya. Semarang, Januari 2022. Dosen pembimbing Ibu Ajeng Kardinawati dan yang menyatakan Sanisa Sofihan mengetahui wakil rektor bidang kemahasiswaan Dr. Husni Inggih MM. Ya, terima kasih. Itulah paparan dari proposal yang akan dibuat untuk memenuhi tugas entrepreneurship. Untuk jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.